يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا نفس لا تقنطي من زلة عزمت من الكبائر في الغفران كالأمام. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن عثمان وعن آل الكرام الوجه والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والهلم والكرم. لي خمسة أطفي بها أرى الوباء الهاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاتمة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin la ilaha illallah yaf'alu ma yurid Allahumma antallah la ilaha illa anta antal ghani wa nahnu al-fuqara anzil alaina al-ghais waj'alna ma anzalta alaina quwwatan wa balaghan bil akhir. Allahumma inni as'aluka bismika al-azam al-maktubi min nuri wajhika al-a'la al-mabdi daimil baqi al-mughallad fi qalbi nabiyika wa rasulika bismika al-azam al-wahid wahdatil ahad al-muta'ali an wahdatil kami waladat al-muqaddisu an kuliahat wa bihaqi bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Antu sholli ala sayyidina Muhammadin sirri hayatil wujud wa sababil a'zami likulli mawjud salatan tusabbitu fi qalbil iman wa tufahhizunil Qur'an wa taftahu biha nurul jannah wa nuran na'im wa nuran nazar ila wajhikal karim wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sebelum kita memulai kajian, ada baiknya kita berdoa, begitu maksudnya. Agar apa-apa yang kita niatkan ini menjadi kebaikan bagi kita, dan semoga karena doa kita ini mereka yang sedang sakit diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala, mereka yang sedang dalam kesulitan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka yang sedang dalam tender dimenangkan tendernya, mereka yang sedang dalam jabatan promosi dimudahkan naik promosi jabatannya, mereka yang sedang dalam wirausahanya dimudahkan segala usahanya, mereka yang sedang dalam berhutang dimudahkan Allah Subhanahu wa taala dalam membayar hutangnya. Dan semoga keluarga kita yang sedang belajar dimudahkan dalam menuntut ilmunya, walal soleha, wa nawaitu ta'alum wa ta'ala wa nafa wal intifa wal muzakar wal tazkira wal ifada wal istifada wal salata masuki fi kitabillahi wa sunnati rasulillah. Allahumma fahman nabi wa yuzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin wa bi berkati muallif Syekh Ahmad An-Naisaburi maktab Qisasul Anbiya wa bi barakati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syallallahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bagi yang punya bukunya cetakan Beirut Qisasul Anbiya halaman 72 paragraf ke 1 2 3 ketiga, paragraf ketiga. Masya Allah, tabarakallah. Mat. Qala Sa'bi ulkiya Ibrahimu alaihissalam finnari wa huwa ibnu sittin asratun sinnah. Kata Sa'bi,
Nabi Allah Ibrahim ini ulkiya laki dilemparkan ke api neraka itu ketika umurnya sitin asaratin, sekitar 16 tahun, sitin asaratin, 16 tahun. Wa zubiha Ishaq wa huwa ibnu sabi'ina sinin, dan menyembelih Nabi Allah Ishaq anaknya berumur sabi'ina sinin, 7 tahun. Ini redaksi yang lain ya. Jadi di dalam literatur Islam itu memang terjadi perdebatan siapa yang disembelih oleh Nabi Allah Ibrahim, yaitu Nabi Allah Ismail atau Nabi Allah Ishak. Di sini ada yang data bahwa yang disembelih itu adalah Nabi Allah Ishak di umur 7 tahun. Kata As-Sa'bi, waladhu Sarah radhiyallahu anha wa hiya ibnatin tis'ina sinna. Jadi Sarah ini melahirkan Nabi Allah Ishak ini ketika berumur 90 tahun. Gitu. Wa kana muzabihahu min Baitul Maqdis si ala Milyani. Disembelihnya di Baitul Maqdis itu sekitar Milyani, 2 mil dari rumahnya, dari Baitul Maqdis. Walamma alimat Sarah bima arada bi Ishaqi bakiyat yaumaini wa matat fil yaumis salisu. Fil yaumis salisa. Ini karena dia jadi hal. Jadi kata As-Sa'bi, 2 hari ketika dia tahu tuh Nabi Allah Ishak ini mau disembelih, dia tuh masih hidup. Si Siti Sarahnya ini. Siapa itu Siti Sarah? Siti Sarah adalah ibunya Nabi Allah Ishak dari bapaknya Nabi Allah Ibrahim. Wa matat fil yaumis salis, dan kemudian dia meninggal di hari ketiga. Jadi karena tahu anaknya mau meninggal nih, di Al-Qur'an itu kan bahwa Ishak ini kan yang masa sih akhirnya gitu. Saya kan ini menopause umur 90 tahun gitu. Saya akhirnya melahirkan itu. Pembawa kebahagiaan. Tertawa artinya Ishak tertawa. Yang membawa gembira. Jadi Nabi di umur 90 tahun itu Siti Sarah berarti umur 97 tahun ya. Kan umur 90 tahun itu melahirkan Nabi Allah Ishak. Di umur ke-7 tahun, 97 berarti kan. 97 Nabi Allah Ishak disembelih sama Nabi Allah Ibrahim. Begitu. Nah, ini 3 hari kemudian Siti Sarah meninggal. Qala Ibnu Ishaq, berkata Ibnu Ishaq, istajaba fa'il yang menjadi mubtada boleh. Mubtada muqaddam, khabar muqaddam. Istajaba li Ibrahim alaihi salam rajulun min qaumihi hina ra'au ma Allah azza wa jalla bihi min ja'alallahu nar alaihi bardan wa salaman ala khaufin min namruzi wa malaihim. Kata Isham ini, kaumnya Nabi Allah Ibrahim ini istajabah, menerima panggilannya Nabi Allah Ibrahim hina ketika masona'allahu azza wa jalla terhadap Nabi Allah Ibrahim ini bardan wasalaman, membuat dingin dan menyelamatkan Ibrahim dari api yang dibuatnya
Namrus ini dan membuat takut Namrus dan para pengikutnya gitu. Jadi orang-orangnya kaumnya Nabi Allah Ibrahim ini sebagian beriman karena melihat mujizat Nabi Allah Ibrahim begitu. Fa'amana bihi Lutin. Maka berimanlah Nabi Allah Lut. Wa kana ibni akhihi. Hi-nya ini kepada Nabi Allah Ibrahim. Jadi Lut ini adalah anak dari saudaranya Nabi Allah Ibrahim, berarti pamannya, keponakannya Nabi Allah Ibrahim. Lut adalah ponakannya Nabi Allah Ibrahim. Ibrahim adalah pamannya dari Nabi Allah Lut. Wahwa Lutun ibnu Haran bin Tarikh, yaitu Lut bin Haran bin Tarikh. Gitu. Nah ini ada redaksi lagi yang lain nih. Ternyata bukan Azar ayahnya Nabi Allah Ibrahim, akan tetapi Tarikh. Atau probabilitas muncul yang lainnya adalah Tarikh ini adalah namanya dari Azar. Gitu, teman-teman. Waharan huwa akhun Ibrahimu alaihi salama wa kana lahuma akhun salisin yuqalu lahu Nahuru bin Tarikh. Bin Tarikh. Haran ini adalah saudaranya Ibrahim. Dan dia juga punya saudara ketiga atau terakhir yuqalu lahu Nahur bin Tarikh, yaitu Nahur. Jadi Nabi Allah Ibrahim ini punya saudara Haran dan Nahor. Haran yang kedua, Nahor yang ketiga. Jadi Nabi Allah Ibrahim ini anak pertama, Haran ini anak Haran bukan Harun, Haran. Itu saudaraan. Faharan Abu Lut. Dan Haran ini adalah itu tadi itu anaknya, maksudnya begini, Haran ini bapaknya adalah Lut begitu. Wa Nahur Abu Tanwil. Dan Nahur adalah ayahnya Tanwil. Wa Tanwil Abu Laban. Dan Tanwil adalah ayahnya Laban. Wa Rafiqah binti Tanwil imra'atun Ishaq bin Ibrahim Ummu Yaqub. Nah, ini masih ada kekerabatan jadinya. Jadinya adalah ini. Nahor ini adalah ayahnya Tanwil. Tanwil bin Laban. Laban ini, Rifqah ini binti Tanwil. Gitu. Tanwil adalah istrinya Ishak. Ishak ini adalah Rifqah bin Tanwil. Nah, ini adalah ibunya Yaqub. Gitu. Walia Warahil ya, kalau di kejadian lama sebenarnya Rachel. Walia Warahel zaujata Yaqub alaihi salam wa huma ibnata Laban. Nah, ini masih ada saudara. Jadi Nahor bin Tanwil bin Laban. Laban itu punya anak Lia dan Rachel begitu. Ini adalah istrinya Yakub. Sorry. Gini. Lia dan Rachel ini istri Yakub. Terus korelasinya antara Nahor bin Tanwil ayah Laban, Rifqah binti Tanwil istri Ishak. Oh, gitu. Jadi kan ini masih ada keturunan cucu begitu. Nenek ke ibu ke cucu begitu. Jadi ini memang keluarga para nabi begitu. Nahor bin Tanwil ini bin Laban. Laban ini adalah saudaranya Rifqah bin Tanwil. Rifqah ini masih saudaranya yang akan diperistri oleh Nabi Allah Ishak begitu, ibu dari Nabi Allah Yakub begitu. Nah kemudian Lia dan Rachel
adalah putri-putri dari Laban. Jadi masih saudaraan gitu. Laban bin Tanwil bin Nahor bin Tarik, ketemunya begitu. Ketemu di cucu saya cek lagi ya, kan begini ya. Laban bin Tanwil bin Nahor bin Tarik. Jadi cucunya, anak bungsunya saudaranya Nabi Ibrahim ini itu nanti akan nikah dengan keturunan Nabi Allah Ibrahim, yaitu Ishak begitu. Ya, jadi masih saudara, perkawinan antar saudara. Paham ya, kayak gini ya. Tarik punya anak namanya Ibrahim, Haran dan Nahor. Nah, Nahor punya anak namanya Laban, Tanwil bin Laban. Nah, Rifqah binti si Laban ini punya anak yang diperistri oleh Nabi Ishak, gitu. Kan Ibrahim, Ishak bin Ibrahim, begitu. Diperistri nih, jadi sepupu sama cucu, begitu. Sepupu. Bahasa Betawi Mindon, begitu. Bahasa Betawi Mindon. Kemudian si Yakub, kan Ishak punya anak tuh namanya Yakub. Yakub nanti punya anak namanya Yusuf, gitu ya. Nah, si Yakub ini menikahi anak-anaknya si Laban, masih cucunya Nabi Allah Ibrahim, masih saudaranya dari Tanwil, dari Nahor, gitu. Dari Nahor, jadi ketemunya di kakek Nahor. Nahor sama Ibrahim sama-sama kakek, begitu. Paham kan? Paham ya? Gitu ya. Jadi istri-istrinya Nabi Yusuf, saudara-saudara Nabi Yusuf itu, kakek neneknya itu adalah ketemunya di Nahor, di kakek Ibrahim. Nahor dan Ibrahim ini adalah adik kakak, begitu. Kemudian wa manat aidon bihi Sarah wahia binti Amuhu. Siti Sarah juga beriman tuh akhirnya kepada Nabiullah Ibrahim. Dia adalah sepupu Ibrahim, Siti Sarah, yaitu Sarah binti Haran. Haran yang tua, paman Ibrahim. Jadi Siti Sarah ini beda ya dengan Haran yang tadi ya. Haran kalau Tarik bin Haran itu hanya panjang, kalau ini Haran pendek hanya. Nah, ini adalah sepupunya Nabi Ibrahim, gitu, dari wahya Sarah binti Haran al-Akbar Ummu Ibrahim alaihissalam, sepupunya. Waqala As-Sudi kanat Sarah binti Malik Haran. Sarah ini adalah putri Raja Haran, begitu. Wazalika inna Ibrahim walutan alaihi wassalam intoliku qabla Syam. Jadi ketika berpergian Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Lut kan ini adalah keponakannya Nabi Allah Ibrahim, dia berkunjung ke Syam. Nah, disitulah ada saudaranya Nabi Allah Ibrahim, masih saudaranya nih, ketemu Siti Sarah itu, gitu. Falaki Ibrahim Sarah wahya bintu Malik Haran, dan membenarkan kenabian Nabiullah Ibrahim akan Siti Sarah ini, yaitu anak dari Raja Haran. Wa kanat qad tona'at ala qaumiha fi dinihim. Siti Sarah ini mengikuti ajarannya Nabiullah Ibrahim meskipun tona'at ala qaumiha fi dinihim. Meskipun kaumnya Siti Sarah ini mengkritik juga terhadap Nabiullah Ibrahim. Fatazawwajaha Ibrahim alaihissalam ala yadurraha. Maka diperistrilah Siti Sarah ini oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan syarat tidak melukai. Ini sebenarnya agak aneh ya ceritanya, tidak menyakiti Siti Sarah, begitu. Qala Ibnu Ishaq, kharaja Ibrahim alaihissalam min Kusa wallahu a'lam bishawab.
Saya rasa kita cukupkan untuk kajian penyusulan biayanya. Mari kita memasuki segmentasi amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar yang pertama, mari sama-sama kita tolak atau kita boykot semua produk-produk yang berafiliasi kepada Amerika dan Israel. Produk-produk yang berafiliasi kepada Amerika dan Israel. Karena apa? Keuntungan dari profit dividennya digunakan untuk memerangi orang-orang yang bermusuhan dengan Amerika maupun Israel. Ya, Amerika dan Israel seperti yang kita ketahui, mereka berbuat tirani ya, semau mereka. Jadi, mari sama-sama kita boykot begitu. Ini adalah medan perang kita. Dengan kita memboykot produk-produk Israel dan Amerika, kita telah membantu ikut peperangan eskalasi ini. Amar ma'ruf nahi munkar yang kedua, ini bersifat amar ma'ruf ya. Mari sama-sama, kita baru saja kehilangan dua tokoh penting di dalam hidup kita, di dalam diri kita, yaitu Jenderal Tri Sutrisno, mantan Wakil Presiden Republik Indonesia, dan Imam di Iran, Imam Ali Khomeini, dan saudara-saudara kita yang meninggal akibat perang kali ini. Mari kita bacakan Fatihah untuk mereka. Lahumul Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dahum waghfir lana wa lahum wa bihaqqi sayyidina Muhammad la tu'azzib hazal maksudi ikhwanihim Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Mari kita tutup dengan doa untuk kajian kali ini. Ini kajian ke-140. Alhamdulillah kita masih eksis, masih istiqomah di kajian kali ini. Mari kita tutup dan kita patut berbangga akan diri kita. Allah maksim lana min khasyatika ma tahawulu bihi bainana wa baina masyatika wa min ta'atika ma tuballighuna min bihi jannataka wa min al-yaqini ma tuhawwina bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matta'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahbabtana waj'alhul warisa minna waj'al sarna ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina wala tusallit alaina man la yarhamna. Wassallallahu Muhammad wa ala Muhammad. Sampai bertemu kembali di kajian podcast Said Diri yang bermakna perkataan Tuan Guru Dery atau Tuan Guru Dery itu sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace out.